sahabat foodies, ketemu lagi dengan saya Stephanie Kurniadi di Foodcast. Nah, sekarang kita lihat ya, ada pertanyaan menarik apa nih yang akan kita jawab hari ini. Oke, ini ada pertanyaan ya. Jadi teman kita yang satu ini bertanya, mereka kebetulan baru mendevelop brand baru ya. Nah, pertanyaannya adalah terkait membangun brand awareness, itu biasanya butuh berapa lama sih? Nah, kita bahas ya satu persatu. Ya, sebenarnya teman-teman udah pasti yang namanya lebih banyak orang yang mengetahui, artinya awareness-nya kan semakin besar. Dan biasanya kalau dari sisi brand dan produk teman-teman menarik, biasanya banyaknya orang yang tahu itu terkonversi menjadi tingginya omset yang teman-teman dapatkan. Nah, tapi kan nggak semuanya selalu ya kita punya uang yang banyak nih, atau tidak selalu semua brand atau bisnisnya teman-teman bisa bekerja sama dengan KOL yang memang sudah terkenal misalnya. Jadi pasti banyak juga brand-brand atau bisnis teman-teman yang juga harus meningkatkan awareness dengan bertahap, dengan berjalannya waktu. Nah, sekarang kita akan bahas hal-hal yang bisa membuat brand teman-teman lebih cepat terkenal. Jadi apa aja, yuk kita simak. Yang pertama, itu brand teman-teman harus punya keunikan ya. Jadi memang kalau kita tidak punya keunikan, udah pasti awareness-nya itu akan makin lama terbangunnya. Atau jangan-jangan tidak terbangun sama sekali. Artinya kalau misalnya di sosial media nih, kita jualan makanan atau minuman terus nggak punya keunikan. Nah, itu bahasa istilahnya itu akan kena swipe gitu ya. Karena kita nggak punya keunikan. Orang itu jadinya nggak tahu juga gitu ya mau ngomongin apa tentang brand atau produk kita. Jadi syarat pertama itu adalah harus punya keunikan supaya brandnya cepat dikenal. Kenapa bisa cepat dikenal? Karena banyak diomongin orang. Yang kedua, itu kita harus fokus dengan yang namanya exposure ya. Jadi exposure itu adalah jumlah orang-orang yang mengetahui itu semakin banyak. Salah satunya saat ini memang yang paling praktis ya, kemudian juga yang paling cepat juga, yang bisa benar-benar bantu brand atau bisnis kuliner dari awal itu adalah dengan bekerja sama dengan KOL atau Key Opinion Leader ya. Bahasa lainnya mungkin ada yang sebut sebagai influencer juga. Mereka yang memang sudah punya followers lebih banyak, kemudian mereka juga punya kemampuan untuk bikin konten, karena namanya juga influencer ya. Jadi mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi sebagai brand atau bisnis kuliner yang baru ya, saat kita membutuhkan banyak sekali awareness, salah satu cara paling praktis adalah dengan kita bekerja sama dengan KOL untuk menciptakan exposure lebih banyak lagi. Jangan lupa teman-teman ya, influencer ataupun KOL ini juga tidak selalu mereka yang aktif di Instagram ataupun TikTok gitu ya. Tapi KOL ataupun influencer ini juga bentuknya banyak nih yang ada di sekitar kita ya. Misalnya mereka adalah ketua ibu-ibu arisan ya, kemudian ketua ibu-ibu pengajian, atau misalnya mereka kepala cabang dari bank mana gitu ya, yang lokasinya dekat dengan outlet kita, atau mereka adalah event organizer yang biasanya banyak mengadakan event-event untuk orang-orang dalam jumlah banyak. Nah, mereka itu juga bisa disebut dengan KOL ataupun influencer yang kita memang harus secara rutin menjalin relasi dengan mereka supaya brand dan exposure-nya brand kita atau bisnis kita juga bisa ikut digaungkan oleh mereka. Yang ketiga adalah menjalankan wow effect secara konsisten. Jadi dalam waktu 1 tahun ya, dalam 1 atau 2 bulan sekali itu teman-teman harus punya wow effect ataupun wow faktor ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi kelas-kelasnya foodies yang secara khusus membahas tentang wow faktor, karena cara-cara dan ide-ide untuk membuat wow faktor ini banyak banget teman-teman ya. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Tapi kuncinya adalah jangan hanya menjalankannya 1 kali aja, tapi di dalam 1 tahun itu dalam 1 ataupun 2 bulan sekali kita harus secara konsisten menjalankan wow faktor ini. Kita suka posting di sosial media, wow faktornya juga kita komunikasikan melalui influencer ataupun KOL juga ya, sehingga awareness kita juga lebih cepat lagi terbangun ya, lebih banyak lagi orang yang tahu tentang brand kita, tertarik buat beli, dan ujung-ujungnya ke salesnya teman-teman. Yang keempat nih, untuk supaya kita awarenessnya lebih cepat terbangun, jangan lupa kalau di awal-awal memang kita harus rajin dan rutin juga melakukan sampling ya teman-teman, karena cara paling cepat untuk membuat customer itu ngerasain value dari produk kita itu adalah sampling atau ngasih contoh.
produk ya, sehingga mereka benar-benar menikmati. Kalau misalnya teman-teman bentuknya adalah outlet ya, di mana orang-orang harus merasakan experience-nya, sampling ini juga bisa digantikan dengan invitation ya. Nah, berfokuslah untuk mengundang, kemudian memberikan sampling juga pertama kali ke orang-orang yang tadi punya dampak influencing yang sangat besar ya. Jadi nanti teman-teman pada saat launching ya, untuk membangun awareness secara perlahan-lahan ya, di dalam 1-6 bulan pertama itu harus rajin untuk memberikan sampling ke orang-orang yang berpengaruh, ataupun rajin untuk menginvite ya orang-orang yang punya daya influencing tadi, supaya mereka bisa ngerasain experience produknya teman-teman secara langsung. Oke, yang terakhir nih ya, yang kelima, cara supaya brand awareness-nya teman-teman lebih cepat lagi kebangun adalah menggunakan visual-visual yang menarik. Contohnya, kalau misalnya teman-teman jual makanan dan minuman, punya logo yang biasa aja gitu ya, dibandingkan dengan brand yang punya logo atau nama brandnya aja udah unik gitu ya, eye catchy, ear catchy ya, bukan eye catchy, ear catchy ya. Kemudian juga punya icon misalnya ya, sehingga orang tuh pada saat ngelihat, mereka bahkan bisa jatuh cinta sama brand itu karena lucu, punya icon yang menarik, atau misalnya ke Jepang-Jepangan banget, atau misalnya wah ini Korea banget, lucu banget gitu ya. Nah, visual ini saat ini sangat penting ya teman-teman untuk mendapatkan perhatian nih. Karena di era seperti sekarang kan orang-orang mendapatkan informasi itu melalui sosial media. Jadi di sosial media itu salah satu yang paling penting ya, apa sih gambar yang akan mereka lihat, foto yang akan mereka lihat, video yang akan mereka lihat, semuanya itu adalah visual. Jadi kalau teman-teman punya visual yang menarik, wah itu menjadi keunggulan besar ya, supaya brand awareness-nya juga lebih cepat terbangun. Semoga 5-5-nya bisa diimplementasi ya, tentu saja supaya brand awareness-nya bisnis kuliner teman-teman bisa lebih cepat terbangun dan omsetnya teman-teman juga lebih cepat naik. Oke sahabat Foodies, terus tungguin ya video-video terbaru dari Foodies. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channelnya Foodies, kemudian like, comment, dan share video ini ya, supaya ilmu yang barusan teman-teman dapat juga bisa dirasakan oleh teman-teman pebisnis kuliner lainnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.